Ini yang masih muda-muda saya lihat ya. Yang pertama Pak Muhammad Sarif. Ada beliau Pak Muhammad Sarif Bang? Ah ya di depan. Silakan Pak Muhammad Sarif. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Koran Tempo, Jawa Pos, dan masih banyak lainnya. Beberapa buku yang terbit, salah satunya adalah Ludruk Kedua, kumpulan puisi 2006, Jalan Lain ke Majapahit. Bisa lahir di kota seperti ini gitu. Itu saya kira menyenangkan dan saya menjadi bagian dari itu, dan saya bersyukur karena saya menjadi bagian dari satu proyek yang katakanlah yang bisa dikatakan ambisius lah ya untuk skena kesenian di Indonesia. Apalagi nama Gor ya, yang pakai nama seniman. Itu hanya ada di Samarinda. Di Belanda ada, Haidar Anwar itu dipakai nama jalan di Belanda, di Indonesia enggak. Tapi di Samarinda, meskipun juga kan dia namanya diabadikan bukan hanya dalam kapasitas dia sebagai seorang seniman, tapi tidak bisa dielakkan bahwa Kadri Uning adalah seorang seniman. Kadri Uning itu adalah lampis. Terima kasih saya ucapkan diberi kesempatan kali ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Bapak Sektis, juga para undangan, para tokoh iman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, Bapak sekolah, guru, ya pokoknya semuanya lah. Beritahu dari Pak Elansa waktu sebagai Kabid Kebudayaan meminta untuk menyusun sebuah naskah yang temanya terkait dengan Sungai Mahakam dan kebudayaan, termasuk juga sejarah dan begitu. Di sebuah usaha penerbitan di Kota Samarinda, adapun penulis ini awalnya hobi, kemudian dan bidang yang saya tekuni ini bidang sejarah. Andri di Jakarta, di Andri itu banyak arsip daerah yang itu peta ukurannya 60 cm kali 78 cm gitu. Saya nggak sengaja nemu dalam bundel arsip yang didapat arsip itu nggak ada keterangan peta, cuma pas di bundel itu ada peta. Saya buka lebar, saya tanya ke petugas, ini bisa di copy atau di digitalisasi. Jadi ditunjuk oleh petugas, ditunjukkan harga-harganya. Jadi untuk sebuah peta ini untuk kita bisa men-scan, bukan kita sendiri scan, tapi kita bisa order scan ini harganya Rp300.000 untuk mendapatkan scan peta ini. Ini peta tahun 1895. Ada tantangan Sultan Haji Muhammad Sulaiman di situ. Ada sampel juga, kemudian ada sampel asisten presiden Kos Borneo. Poinnya adalah nama Sungai Mahakam itu disebut Kutai River, Sungai Kutai. Di sini dituliskan Sungai Kutai. Jadi Sungai Mahakam itu kehidupan. Keberadaan pelabuhan juga di sisi kota, sehingga bagi pedagang atau saudagar atau pebisnis yang memerlukan penginapan, mereka menginapnya di Hotel Mahakam. Jadi ada keunikan menamai hotel dengan kata Mahakam. Ini lokasinya sekarang di kantor BRI di Jalan Kawanglong. Sebelum menjadi kantor BRI, dulunya adalah kantor Kresidenan Kalimantan Timur. Jadi sebelum berdiri provinsi, itu status Kaltim adalah Kresidenan, dan kantor Kresidenan adalah di Hotel Mahakam. Hotel Mahakam yang dijadikan kantor Kresidenan Klaim. Kresidennya bubar, akhirnya menjadi kantor BRI. Jangan-jangan waktunya setengah jam gimana? Ya, terima kasih Pak Elan, Mas Dadang, Pak Sabri, dan Pak Sarif. Hari ini adalah hari yang luar biasa, bisa bertemu langsung, melihat langsung, bertatap langsung dengan para kesohor 3 orang di depan.
Sandima. Betul ya, Sandima ya Pak Safi ya, mohon maaf ya. Saya itu membayangkan jika Pak Safi itu akan berkunjung ke sekolahan saya, ya, apa yang memberikan pelatihan kepada anak-anak saya di sekolahan untuk regenerasi budaya Sandima ini. Tidak hanya sekedar tampil, tetapi memberikan pelatihan, pembinaan sehingga tidak hanya orang-orang tua saja. Oh maaf kalau orang-orang tua pada Pak Safi masih muda. Senior Ya, yang bergelut di bidang Mamanda, Sandima ya dalam hal ini ya yang Pak Era. Tetapi anak-anak kita juga nanti akan melanjutkan budaya ini. Apa ya, penulis muda yang saya penasaran nih Pak Sarip, sama-sama di GPMB nih Pak Sarip, di GPMB Kota. Mohon maaf kok saya panggil Pak Mas Sarip gitu ya. Sudah lama banget saya itu kepingin hadir langsung di talk show-nya Mas Sarip. Beberapa kali kegiatan yang diadakan perpustakaan Balai warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elan, boleh saya nanya sama ketiga-tiganya Pak Elan? Boleh, jangan-jangan waktunya setengah jam nanya. Ya, terima kasih Pak Elan, Mas Dadang, Pak Safi dan Pak Sarip. Hari ini adalah hari yang luar biasa, bisa bertemu langsung, melihat langsung, bertatap langsung dan lain-lainnya. Bukan yang terbaca saya kan 7. Kemudian di belakangnya ini ada buku Samarinda Tempo dulu, dari jahitan layar sampai tepian panjang, Hasan Pejuang Republikan, dan terakhir Kerajaan Martapura. Nah yang 3 itu saya penasaran, dari 7 ini baru 4. Apa yang kelimanya ini? Kemudian saya itu kan sudah bersama untuk Pak Safi tadi yang membahas tentang Sandima. Betul ya, Sandima ya Pak Safi ya, mohon maaf ya. Saya itu membayangkan jika Pak Safi itu akan berkunjung ke sekolahan saya, ya, yang memberikan pelatihan kepada anak-anak saya di sekolahan untuk regenerasi budaya Sandima ini. Ya, untuk Mas Dadang. Oh, Mas Dadangnya belum, kayaknya saya yang belum. Untuk Mas Dadang juga ini untuk yang kedua kalinya. Kemarin saya sudah ngomong, Mas Dadang mau nggak nanti menjadi narasumber di Geram. Selain nanti mungkin Pak Sarip, Mas Sarip. Belum buah kue ini. Sangat bahagia Lo? karena Bu Denok bertanya. Atau begini, Denok katanya gak bahagia dia. Satu forum di rumah seniman untuk ngobrol juga tentang dunia literasi gitu ya. Dan Bu Denok ada cerita beberapa tentang Geram dan program-program penulisan cerita anak ya. Saya pikir itu penting, dan tentu saja saya bersedia jika dilibatkan di situ gitu. Itu saja sih sebenarnya, karena saya pikir kemudian saya sudah tidak bersedia juga ya. Jadi mungkin nanti kita bisa gawean aja lah ya. Itu aja sih. Terima kasih. Dan saya tertarik kepada beliau untuk menuliskan beberapa cerita sejarah teater yang ada di Samarinda. Penulisan buku di Dinas Pendidikan Kebudayaan di setiap tugasnya itu diturunkan, dirangsangkan. Salah satu benda yang tidak ada di dunia kecuali di Samarinda adalah kalau dia mau bertambah justru digas habis-habis ditabrakkan. Wow. Iya kan? Makanya di sana ada istilah hati-hati tangannya, amankan tangan, semua orang menang. Nah ini adalah salah satu kearifan lokal yang belum diangkat ke permukaan. Dan anehnya, tambangan ini yang jadi kapten itu kebanyakan orang Bugis. Iya kan? Samarinda seberang. Tapi justru di Sulawesi tidak ada, di Makassar tidak ada namanya tambangan. Nah ini bisa nanti buat satu cerita historis tambangan itu ada di tempat kita. Nah ini
itu baru dari sekian. Keunikan lokal, kearifan lokal yang belum kita angkat ke permukaan. Padahal kita hari-hari lihat tambang sama Samarinda itu ada tambangan. Kemudian ada apa lagi? Ada pesut ya. Nah ini belum lagi cerita rakyat kita yang ada di daerah kita ini. Nah ini sebenarnya harus ditulis. Karena cerita-cerita ini kalau kita biarkan, generasi terus bertambah, dia akan hilang. Di Samarinda itu kan ada gunung. Di ujung sana namanya Gunung Slereng ya. Kenapa namanya Gunung Slereng? Terus di tengah ada Gunung Mangga. Di ujung sana ada Gunung Jepang. Kenapa namanya Gunung Jepang? Pasti ada historisnya. Ada tidak pernah kita memikirkan hal itu? Nah, ya Pak Margi ya. Nah kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak Margi bertanya, follow up-nya apa? Ya kan Pak Margi, follow up-nya ini apa? Banyak kok follow up-nya. Kita kemarin di tahun 2016, 2017 itu ada namanya pentas keliling Sandima ini. Yang pentas keliling ke sekolah-sekolah dari SD sampai perguruan tinggi sampai TK. Ya, itu pentasnya 276 kali pentas ke sekolah-sekolah. Nah nanti ada sosialisasi. Buku Sandima ini dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi. Kapan itu? Minggu depan. Siapa yang mau ikut sosialisasi boleh daftar dengan Mas Rai. Ya. Nah nanti tim akan berkunjung ke sekolah-sekolah. Tapi sebelumnya dimatangkan dalam kegiatan sosialisasi. Bapak Ibu sudah pernah ke rumah adat Pemuda belum? Pernah ada? Yang sudah pernah ke adat Pemuda belum? Di sana ada rumah Banjar, Dayak, Kutai. Belum ya? Nah mungkin sosialisasi minggu depan akan kita laksanakan di sana. Bagi Bapak Ibu yang berminat ikut sosialisasi, silahkan daftar dengan Mas Rai. Mas Rai,